Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kali ini kita akan lanjut belajar DDA 1. Dan untuk materi malam ini nggak terlalu banyak. Kita cicil banget biar kalian yang anak IPA atau yang baru kenal akuntansi itu nggak kewalahan gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillah. Share. Udah kelihatan belum, teman-teman? Share screen-nya. Hide video panel. Sebentar. Kelihatan nggak? Oke, sip. Thank you udah bantu menjawab. Oke, kemarin sudah belajar sama Kak Jasmine, basic banget yang terkait nama-nama akun. Ya, itu sebenarnya nggak perlu dihafal, teman-teman. Sering berjalannya waktu, kalian sering latihan, sering ngerjain soal yang ada di buku itu, lama-lama terbiasa kalian ngejawabnya. Tangan kalian tuh udah tahu mau nulis apa gitu. Intinya yang ini tuh perlu ingat nempel di kepala gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, itu akuntansi ada alurnya gitu, life cycle. Kalau kita hidup juga ada life cycle-nya juga gitu kan. Kita lahir, terus kita menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, habis itu meninggal, tapi ada lagi yang melanjutkan anak kita. Gitu pun sama halnya kayak akuntansi, ada namanya seni cycle gitu. Yang pertama financial transaction, habis itu lanjut ke ini general journal, ada namanya ledgers, terus selanjutnya sampai sini reversing journal. Nah, di sini aku nggak mau sebutin satu-satu biar atau ngejelasin satu-satu biar kalian nggak malam ini nggak terlalu pusing, biar nggak terlalu fokus ke beragam semua ini, tapi fokus di tab yang ini teman-teman. General journal. Karena kita malam ini fokus ke general journal. Untuk cycle-cycle selanjutnya ini, tahap-tahapan selanjutnya akan dijelasin di pertemuan berikutnya gitu. Nah, kita setiap transaksi teman-teman ada yang namanya financial transaction. Misal, kita beli air, artinya kita mengeluarkan uang dan uang kertas dan mendapatkan airnya. Misal kita beli HP, artinya kita ngasih uang cash dan kita mendapatkan barangnya. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pencatatan. Kalau yang ini itu cuman transaksinya doang, belum dicatat. Dicatatnya di mana? Di sini, General Journal atau jurnal umum. Nah, bentukannya itu kurang lebih seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ada cash, ada debit, ada kredit. Nah, akunnya bisa teman-teman lihat di sini. Aset, seperti yang kemarin dipelajarin, ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Intinya nggak jauh-jauh beda dari sini. Dasar-dasar akuntansinya, ingat selalu teman-teman, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Atau dalam bahasa Inggris, aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, di sini dalam aset itu ada cash. Cash itu uang tunai, uang kertas. Ada akun receivable, itu semacam apa ya? Pembayaran, tapi kita belum dapat cashnya. Jadi sebagai catatan doang kalau kita tuh udah seharusnya dibayar segini, tapi kita belum dapat cashnya, tapi dibayar di kemudian hari. Ada yang namanya supplies. Nah, supplies ini sering apa ya? Orang-orang tuh pusing dengan supplies, perbedaan supplies dan equipment. Nah, supplies itu lebih ke alat-alat yang nggak tahan lama, teman-teman. Seperti spidol, kertas, apalagi yang intinya cepat habis. Nah, kalau equipment itu kayak barang-barang mewah, barang-barang yang tahan lama, seperti komputer, laptop, kamera, kursi, meja, itu masuknya equipment atau PPI, singkatan dari plant equipment apa gitu aku rada-rada lupa. Nah, bukan ini. Sabar, dalam akuntansi. Nah, property, plant, dan equipment. Nah, ini nama-nama akunnya setidaknya kalian ingetin dalam bahasa Inggris, soalnya seringkali kita mengerjakan soal-soal tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu pakainya bahasa Inggris, teman. Jadi setidaknya kalian bisa tahu lah.
Dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu supplies perlengkapan. Kalau equipment itu bahasa Indonesianya peralatan. Aku coba catat di sini ya. Ini peralatan. Ini perlengkapan, sorry. Perlengkapan. Hanya pelengkap, makanya cepat habis. Kalau equipment itu peralatan. Terus ada juga accumulated depreciation. Ini bakal dijelasin lebih detail teman-teman di pertemuan depannya. Misalnya HP kalian beli sekarang itu harganya misal 20 juta. Tapi di tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, harganya makin nurun. Makanya disebut adanya accumulated depreciation. Itu bakal dijelasin nantinya. Nah, liabilities itu kan namanya hutang. Nah, ini kurang lebih semuanya nama hutang. Account payables, notes payable, ada juga unearned rent, unearned fees. Unearned rent itu berarti sewa yang belum kita bayar. Ada juga fees, jasa yang belum kita bayar. Lanjut, di sini ada owner's equity, capital. Itu ya modal kita pertama, teman-teman. Misal namanya ini Mr. Imam, capital. Ya udah, berarti modal awal kita berapa? Kalau ada namanya withdrawal atau drawing, nih withdrawal atau enggak drawing, itu artinya kita menarik modal kita. Makanya di sini ada perbedaan teman-teman. Ketika capitalnya bertambah, itu taruhnya di kredit. Kalau withdrawalnya bertambah, itu kebalikannya di debit karena kalian menarik uang tersebut yang ada di usaha kalian, makanya menurun gitu. Di sini ada revenue. Revenue itu ya artinya hasil penjualan kita, teman-teman. Kita ngejual jasa editing, ya kita dapat uangnya, masuknya ke sini, fees earned. Jasa yang diterima, jasa penghasilan. Nah, ada namanya expense. Expense ini sesuatu yang harus kita keluarkan dengan cash, dengan uang modal yang ada di kita. Ada yang namanya wages. Wages itu lebih lebih ke pembayaran yang tidak tetap, teman-teman. Misal kita yang mungkin cuman hari ini doang, bulan ini, bulan depan belum tentu. Nah, kalau salaries itu udah pasti per bulan kita bakal bayar. Bulan ini bayar, bulan depan bayar, udah tentu fix gitu. Kalau wages itu belum tentu bakal berkelanjutan. Oke, mungkin kita pakai jasa hari ini, bulan ini, bulan ke depannya belum tentu kita pakai. Kurang lebih di situ perbedaannya. Rent expense artinya sewanya apa ya, beban sewa. Misal kita sewa kos, bayarnya segini, masuk ke rent expense. Utilities itu kayak listrik, air, semuanya itu masuk ke utilities. Nah, sama supplies expense, perlengkapan, kurang lebih sama. Nah, miscellaneous ini lebih ke pengeluaran yang lain-lain, lebih singkatnya gitu. Nah, normal balance-nya teman-teman di sini bisa dilihat. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanya nggak? Boleh banget ya. Kalau ada yang, ini terlalu cepat, ini terlalu kurang komprehensif, kurang jelas penjelasannya, bisa langsung di-cut aja dengan kalian unmute atau enggak by chat, teman-teman. Jangan ngerasa takut, jangan ngerasa gugup gitu, karena kita ini benar-benar kelas informal, nyantai aja. Kalau udah masuk kelas sama dosen itu kan kalian pasti, aduh, harus jaga sikap sopan santun. Di sini kita membaur lah kayak nongkrong aja gitu. Aman ya sejauh ini, belum ada chat, belum ada Umar apa-apa. bisa masuk nggak? Boleh, boleh, masuk, Ya, Mas. biar ya, biar sebelum terlalu jauh. Oke, jadi teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa revenue boleh geser ke normal normal balance Oh, di normal balance. bagian Oke. di Sebelum tabel itu itu, Mar? kenalan dulu dong, Kak. Boleh geser. Ini jaringanku kah? Iya, Iya. aman. Oke. Oh iya, halo teman-teman. Kakak coba on cam dulu ya. Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cahaya. Aku dari Fiskal 23. Salam kenal. Oke. Nah, mungkin ini teman-teman kalau aset, utang dan modal tuh udah dijelasin kan sama Kak Jasmine pertemuan kemarin. Tapi coba lihat di bagian yang revenue sama expense. Itu kenapa revenue eh, kalau misalnya dia increase di kredit, kalau decrease dia di debit gitu. Jawabannya adalah ini mengikuti kapitalnya gitu. Jadi revenue dan expense itu mempengaruhi dari kapital. Lihat, kalau misalnya dia revenue, kalau dia increase kan dia kredit ya. Itu sama saja dengan saldo normalnya
Ya, posisi normalnya ketika kapitalnya bertambah. Begitu juga sebaliknya, ketika revenue-nya decrease, dia debit, dia sama seperti capitalnya saat decrease gitu. Nah, coba lihat yang di bagian expense itu kan mirip ya sama drawing. Atau kalau misalnya saat SMA, kalian mengenal nggak, pernah ingat nggak Prive? Biasanya Prive itu dia lebih sederhana, kalau tuh dia lebih, kan company itu banyak pemiliknya ya, pemilik saham tuh banyak. Jadi dia bahasa akuntan yang digunakan adalah withdrawal gitu. Jadi expense posisinya sama seperti drawing atau withdrawal. Ketika dia increase, dia Ah, patah-patah ya, Kak Cahaya. sorry teman-teman. Iya, seperti itu. Jadi expense tuh sama posisinya dengan drawing. Karena dia posisinya mengurangi modal. Oke, boleh dilanjut aja, Mar. Nanti aku masuk Oke. menambah. Mungkin di sini penjelasannya terlalu apa ya teman-teman, tekstual dan kalian nggak punya imajinasi gitu. Nanti aku coba share hasil catatanku pas DDA 1 itu aku benar-benar nyatet dengan imajinasi juga. Jadi jelasin biar nggak tekstual doang. Jadi kalian bisa ngeliat visualisasinya. Nanti aku scan dulu catatanku selama 1 semester DDA 1 nanti aku sebarin dan kalian bisa baca-bacalah di situ. Nah, intinya aset ini misal, ini normal balance itu eh, nambah kurangnya itu di mana posisinya. Misal aset, uang nih, uang. Kalian nerima uang, itu masuknya gimana nih? Kalau nambah, masuknya di debit, dicatatnya di bagian debit. Kalau cashnya menurun, keluar dari dompet kita, artinya kan decrease, itu masuknya kredit. Dan ini gak perlu teman-teman hafalin sih sebenarnya. Seiring teman-teman latihan, rajin, terus-terus setiap pertemuan latihan, setiap habis kelas latihan tuh dikerjain, otomatis tuh tangan kita tahu, oh kalau cash keluar masuknya ke sini. Gak perlu dihafalin. Jadi aku saranin teman-teman gak perlu ngafalin aset kalau nambah ada di debit, aset kalau keluar makin menurun adanya di kredit. Gak perlu. Yang penting rajin-rajin latihan aja sambil ngeliat ini catatan di sini. Nanti lama-lama terbiasa. Nah, seperti yang Kak Cahaya sampaikan tadi, kok bisa ada dua nih di equity, capital sama drawing. Capital itu kan lebih modal yang masuk gitu teman-teman. Sedangkan drawing itu kita ngambil uangnya. Nah, jadi posisinya bisa berubah. Kalau capital tuh lebih modal. Kalau masuk, nah drawing ini modalnya kita pakai. Jadi kita udah naruh uang di perusahaan kita, sering berjalannya waktu, tiba-tiba kita lagi butuh uang nih. Akhirnya uang yang udah kita taruh, kita ambil lagi. Makanya itu masuknya ke drawing atau withdrawal. Nih, di bagian sini. Oke, posisi debit kredit, nanti sering berjalannya waktu kalian bisa gampang lah kalian bisa terbiasa gitu. Oke, kita coba langsung latihan ya teman-teman. Jurnal, general journal atau enggak jurnal umum. Ini untuk mencatat semua transaksi keuangan. Jadi misal kalau ada customer datang ke kita, pelanggan beli air, terus ngasih uangnya, ya udah, itu harus kita catat. Itu kan dari transaksi dimasukkanlah ke jurnal umum. Jurnal umum ini benar-benar panjang nanti ya teman-teman. Pas lagi UTS atau UAS itu, wah ya cukup menantang lah. Setidaknya kalian harus paham basicnya gitu. Anggap aja di tanggal 1 Januari, Pak Ferdi menyetorkan uang untuk modal usaha sebesar 5 juta. Pak Ferdi mau bangun suatu perusahaan baru, startup, pasti butuh uang kan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, dia naruh uang itu ke perusahaannya di startupnya. Maka cashnya nambah. Kalau cashnya nambah ada di sini, di kiri atau kita sebutnya di debit. Soalnya nambah teman-teman. Nah, begitupun dengan capital. Jadi kiri dan kanan itu harus seimbang. Debit dan kredit harus seimbang. Kalau kirinya nambah cash 5 juta, berarti kanannya nambah apa nih? Capital. Nama akunnya jangan lupa teman-teman. Capital sama juga jumlahnya 5 juta. Jadi kalau kita totalin, kiri 5 juta, kanan 5 juta, debit 5 juta, di kredit pun 5 juta.
Oke, kita lanjut. Pembelian aset. Oke, dengan modal yang sudah ditaruh tadi 5 juta, Pak Ferdi membeli peralatan kantor. Misalnya apa? Anggap aja beli HP deh yang harganya 1 juta. Dibayar langsung teman-teman pakai cash secara tunai. Maka uang yang tadi masuk ini harus dipindahin ke kanan, harus dikeluarin. Jadinya cash 1 juta, equipmentnya pun nambah 1 juta. Gitu. Karena equipment, coba kita lihat di sini teman-teman, aset kalau nambah posisinya di debit. Pokoknya ingat berdasar apa ya? Dasar-dasar akuntansi persamaannya aset, kewajiban, ekuitas posisinya. Diingat-ingat aja kiri dan kanan itu. Nah, tapi gimana kalau nggak pakai uang cash langsung gitu? Nggak pakai kertas langsung pembayaran. Nah, bisa aja namanya akun payable. Nanti setiap kata kunci ujian UTS ataupun UAS namanya kredit, teman-teman. Pokoknya dijelasin. Secara tunai, berarti cash. Secara kredit, akun payable. Ini harus teliti ya. Jangan sampai kalian nanti anggap remeh. Soalnya di UTS dan UAS itu yang diuji ketelitian kalian. Kalau kalian salah di sini, general umum, teman-teman, itu ke depannya salah semua. Makanya perlu diteliti secara baik-baik. Per kata satu-satu itu harus fokus. Akun payable itu maksudnya kita ngutang. Payable ya, utang. Jadi nggak bayar langsung gitu. Oke, lanjut. Misal di hari esoknya 4 Januari, Pak Ferdi meminjam dana 2 juta untuk mengembangkan usaha miliknya. Karena Pak Ferdi nggak punya uang, akhirnya dia butuh mengutang gitu ke orang lain, ke temannya, ataupun ke bank. Nah, kalau misalnya ke orang, ya cukup pakai akun payable. Kalau misalnya dia pergi ke bank untuk mengutang, pakainya bank loan. Nah, karena uang nambah, teman-teman, masuknya di kiri. Itu cash. Cash itu aset. Sedangkan apa? eh, u- hutang itu adanya di kanan. Kalau nambah di kredit. Makanya di sini taruhnya. Kalau kalian memang masih pusing, masih belum terbiasa, aduh ini di kiri atau di kanan, di debit atau di kredit, nggak apa-apa teman-teman. Sambil dicek ulang-ulang. Oh aset, itu kalau nambah di debit. Ya udah, akhirnya dicatat. Nggak apa-apa dicek bolak-balik ngeliat. Soalnya dulu aku juga gitu, aku nggak ngafalin. Aku cukup ngeliat aja di kanan itu aku siapin catatan. Kalau aset nambah itu posisinya debit atau kredit, itu ditempel di dalam buku. Jadi kalau lupa bisa aja dicek dilihat gitu. Oke, kita lanjut ke penerimaan. Nah, anggap aja Pak Ferdi udah menerima pekerjaan nih dari customernya dengan total nilai pesanan 500.000 dilunasi secara tunai. Anggap aja aku misalnya buka jasa editor, editing gitu. Dan ada pelanggan mesen, tolong editing video atau foto ini dan aku bayar kamu 500.000. Nah, aku udah kalau disebutin secara tunai ya teman-teman, ya artinya aku langsung menerima uangnya, cash. Ditaruhlah 500.000. Nah, di sisi kanannya, apa yang harus ditambah? Fees earn, karena kita udah menjual jasa kita. Kita punya penghasilan, ditaruhnya 500.000. Sebagai catatan, ini diperbolehkan untuk mencatat sebagai hutang teman-teman, maupun income, karena belum diselesaikan. Jadi kita udah menerima uang nih, tapi kita belum ngerjain editingnya. Videonya belum jadi. Kalian bisa sebut itu sebagai udah sebagai income, disebutnya fees earn, atau itu sebagai hutang karena belum kelar unearned fees. Dan itu nggak masalah teman-teman pakai fees earn atau dianggapnya unearned fees. Karena jasanya videonya belum jadi gitu, tapi kalian udah menerima uang, bisa kalian anggap unearned fees. Itu bebas, opsional. Dan saat UTS UAS pun dibebasin ke kalian. Cuman ada dampaknya nanti ke belakang. Kalau kalian pakai fish earn, berarti metode ke depannya itu harus konsisten sama. Kalau unearned fees, ke depannya pun begitu, beda. Tergantung, nanti teman-teman bakal punya feelingnya tersendiri gitu. Oh, aku lebih suka pakai fish earn. Oh, aku lebih suka pakai unearned fees. Oke, lanjut. Nah, di tanggal 15, dia udah nyelesain nih video kerjaan video editingnya atau foto editingnya dan dia menerima uang pelunasan
secara tunai 750.000. Nah, kalau video editingnya udah selesai, nah baru nih sama juga seperti sebelumnya, cash dan fish earn, atau bisa dicatat juga nih catatannya teman-teman, harus dicatat sebagai penerimaan karena sudah diselesaikan. Videonya udah jadi. Kalian udah kirim ke orangnya gitu. Fotonya udah kalian edit, udah kirim ke orangnya. Kalian dapat uang 750.000. Masuklah ke sini cash dan di sini fish earn. Misal, contoh, Pak Ferdi menyelesaikan pekerjaan dari PT customer, anggap aja, dan mengirim tagihan. Jadi, kita bikin kesepakatan yang sama pelanggan. Tolong editin foto ini. Kita ngedit dulu, tapi kita belum dapat uang, teman-teman. Nah, itu dianggapnya account receivable, akun piutang. Jadi kita ini harusnya udah masuk ke bagian modal aku, bagian aset aku. Aku udah kerjain, tapi aku belum nerima uang cashnya. Jadi dianggapnya account receivable. Sama seperti ini, teman-teman. Di bagian aset, ingat, kalau pembayarannya bukan cash, bisa jadi account receivable. Oke, ditulisnya kanan kirinya seperti ini 750.000. Ingat teman-teman, kalau ada yang mau ditanya langsung aja chat atau enggak unmute. Jangan takut, ini kita ngobrol biasa aja santai. Oke, selanjutnya ada kasus tanggal 17 Januari, Pak Ferdi mengambil sejumlah uang sebesar 350.000 untuk keperluan pribadi. Jadi yang modal awal itu untuk membangun startup kalian, ternyata bulan depan, hari ini, aku butuh uang nih untuk belanja kehidupan sehari-hari. Jadi diambil tuh uang yang udah kalian taruh sebagai modal. Nah, itu disebutnya withdrawal. Taruhlah di sini, debit. Nah, artinya modal kita menurun, harus dicatatlah sesuai dengan nominal yang ada 350.000. Cashnya pun begitu 350.000 karena cashnya keluar teman-teman. Lanjut di sini ada pembayaran beban, expense, semua yang pengeluaran-pengeluaran, artinya cashnya ada yang nanya. Oke, Raisen, Zevanya boleh? Sorry Kak, boleh balik yang ke transaksi 15 sama 16 nggak? Boleh, boleh 15 16. Oke. Kalau yang itu kan nominal sama Kak. Mau tanya dong, itu transaksinya di kayak pekerjaan yang sama, di editan yang sama atau beda Kak? Ah, ini bisa sama, cuman apa ya, proses pembayarannya atau kita yang menerimanya itu metodenya pakai apa gitu. Ini cuma studi kasus doang, bukan di customer yang sama ya. Oke oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Bedanya di sini customer kita itu langsung bayar uang. Nah, kalau yang ini customer kita belum bayar, cuman kita udah ngeditin. Kita udah ngeditin video, udah ngeditin foto, tapi belum dibayar. Makanya disebutnya akun receivable. Ini cuma studi kasus, contoh teman-teman bukan pelanggan yang sama gitu. Aman Ya, ya? makasih Kak. Sama-sama. Lanjut ke pembayaran beban. Oke, karena kita bangun startup, teman-teman, kita perlu bayar kantor. Oke, anggap aja bayar kantornya 3 bulan. Seharga 600.000 pada 30 Januari. Ingat, tanggalnya itu harus digarisbawahi nanti, teman-teman, setiap ngerjain UTS atau UAS, karena itu bakal mempengaruhi di proses ke depannya gitu. Intinya diingetin aja, beli apa sewa kantornya itu di tanggal 30. Nah, itu masuknya ke rent, expense bisa, atau enggak prepaid rent. Kok bisa benar dua-duanya? Karena perspektif yang kalian pakai itu berbeda. Kalau kalian nganggapnya rent expense, berarti kalian nganggap sewa kantor ini sebagai beban. Atau kalau kalian nganggapnya prepaid rent, berarti kalian nganggapnya itu sebagai aset. Nah, nanti kenapa disebutnya aset? Karena semakin ke depan, aset itu harganya kan makin dikurangin. Sama halnya kayak kita beli HP, harga ke depannya itu makin berturun setiap tahunnya. Prepaid rent itu sewa dibayar di muka. Iya, betul bahasa Indonesianya itu. Betul. Itu jangan lupa teman-teman kalau setiap ngerjain UTS UAS karena pakai bahasa Indo ya untuk soalnya pembayaran di muka. Jadi kalian ingetin bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya biar nanti pas ngerjain tuh nggak bingung. Aku sering lupa lah bahasa Indonesianya tuh apa ini ya. Ingatnya bahasa Inggris prepaid rent.
Perbedaannya di situ teman-teman. Jadi kita kalau kita sewa sesuatu, sewa kantor, sewa kos, sewa gedung, sewa tanah, apakah kita akan menganggap ini sebagai expense atau kita menganggap ini sebagai aset? Perbedaannya di sini aja, rent expense atau enggak prepaid rent. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelian perlengkapan seperti spidol, kertas atau hal-hal semacamnya, tisu, buku, papan tu apa ya, penghapus papan tulis gitu. Total harga semuanya 250 supplies. Nah, ini juga ada apa perspektif yang sama kurang lebih sama kayak di atas. Bisa kita anggap sebagai aset. Kalau aset itu disebutnya supplies. Kalau kita anggapnya itu sebagai beban, ya berarti masuknya ke supplies expense. Oke, kurang lebih paham teman-teman alurnya. Jurnal umum ini basic banget, cuman nyatet doang teman-teman. Kalau ada yang ditanya langsung aja chat atau angkat tangan unmute silahkan. Jadi jurnal umum itu sesimpel itu teman-teman. Ada transaksi soal kayak gini, habis itu dicatat. Ini cash-nya apa? Ini supplies-nya apa? Kak, kalau di exam harus pakai metode apa ya? Harus bisa dua-duanya. Betul. Usahakan kalian bisa dua-duanya, bisa pendekatan aset, bisa pendekatan beban. Karena nanti ada dua tipe soal, teman-teman. Misal nih dalam satu kelas, itu ada dua soal, ada tipe A, ada tipe B. Itu hoki-hokian, kalian dapat yang pendekatan aset atau kalian dapat yang pendekatan beban. Jadi kalian nggak bisa nentuin, oh aku mau pakai pendekatan aset, oh aku mau pakai pendekatan eh, beban. Jadi setidaknya usahakan paham dua-duanya. Karena kita nanti pas duduk masuk kelas ujian, kita nggak bisa nentuin. Langkah baiknya pelajari keduanya. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Akun receivable tuh kayak piutang berarti. Iya, betul. Itu cuma bahasa Inggrisnya aja, akun receivable. Bahasa Indonesianya piutang. Betul, Zepanya. Piutang. Jadi kita punya kertas, harganya sekian, dan itu kita serahkan ke customer kita yang belum bayar. Aku udah ngerjain nih, tapi kamu belum ngasih aku uang. Makanya dibuatin akun receivable. Yang suatu saat nanti, kalau dibayar, maka misal nih, mana yang tadi nih? Nah, ini akun receivable nih. Kalau dibayar, teman-teman, berubahnya jadi gini. Aku coba copy, dan aku coba paste di sini. Oke, anggap aja, kan di tanggal 16, kayak gini. 16 Januari akun receivable-nya di sini. Berarti kalau dibayar, akun receivable-nya itu pindah ke kanan. Ini berubah jadi cash. Untuk nominalnya gimana? Tetap sama. Nggak beda jauh. Nggak berubah sama sekali, nggak boleh berubah malah. Kayak gini, udah. Akun receivable-nya udah dari yang awalnya kertas, cuman catatan, berubah jadi uang kertas gitu. Aman ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Kita santai aja teman-teman diskusi. Fish earn masuknya akun, iya betul. Fish earn masuknya revenue, akun pendapatan. Bisa kalian cek di sini. Revenue masuknya fish earn. Fish earn masuknya revenue. Oke, udah aman? Kalau aman kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Kita lanjut. Nah, itu tadi kita baru sampai di tahap sini, teman-teman. Jurnal, general journal. Habis itu kita lanjut ke sini. Ledgers sama trial balance. Ini sekilas kita kupas sekilas ya. Karena nggak beda jauh. Nah, bentukannya kayak gini nih, ledgers. Ledgers T account. Kenapa T account? Karena bentuknya kayak huruf T, teman-teman. Tuh, set, terus ada bawah. Sebenarnya kalau kalian ngerjain soal, ini bisa coret-nyoret nggak ya? Ah, ini ya. Iya, sip, betul. Karena bentukannya kayak gini. Nanti kalau di ngerjain soal, T account tuh kayak gini. Anggap aja ini cash. Ditulislah begini. Makanya disebutnya T account. Oke? Jadi kalian nggak mempertanyakan kenapa disebutnya T account gitu. Kak, kenapa tanggal 16 di kredit fees earn? Bukannya uangnya masih belum diterima karena di debit akun receivable.
Oke, bentar. Ini cara ngapusnya gimana ya? Yep, sip. Udah aku hapus. Oke, bentar. Kita ke tanggal 16, teman-teman. Nah, tadi kan jasanya kita udah ngeluarin jasa nih, teman-teman. Aku udah ngedit video, aku udah ngedit fotonya, dan aku yakin ini aku akan mendapatkan uang gitu. Makanya itu masuknya ke revenue. Udah nambah. Walaupun, nah, persoalan uangnya belum diterima atau udah diterima, itu di sini teman-teman antara akun receivable atau cash. Jadi permasalahannya di sini. Jadi apapun uangnya belum diterima atau uangnya sudah diterima, tetap dianggapnya fees earned karena kita udah mengeluarkan jasa teman-teman. Aku udah ngedit videonya, aku udah ngedit fotonya. Aku harus dapat uangnya. Nah, perihal uangnya dibayar secara cash, ya berarti kita naruhnya di sini cash. Tapi kalau kita belum nerima uangnya, berarti disebutnya account receivable. Jadi intinya kalau kita udah menyelesaikan pekerjaan ataupun belum dibayar, tetap harus first earn-nya dicatat karena pasti kita akan mendapatkan uang tersebut, teman-teman. Akan dibayar gitu sama pelanggan. Aman ya, Dewi? Oke. Kalau belum paham, tinggal dicat lagi. Oke, kita bahas lagi lanjut ke teman-teman bagian ledgers. Nah, jadi semua transaksi yang di sini itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 10 itu harus kita bedah satu-satu. Cash, kita harus buat kolom bagian cash. Ini kolom bagian cash. Terus untuk capital, kita harus buat kolom khusus untuk capital. Nah, lagi-lagi kita bawa persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Jadi nggak akan lepas teman-teman persamaan akuntansi ini sampai kapanpun gitu. Kurang lebih sama kayak di ini, pertemuan pertama aset, kewajiban, ekuitas. Cara menentukan benar atau enggaknya, ini harus balance. Kanan dan kirinya harus sama, selalu harus sama. 8. Kalau nggak sama ya berarti ada yang salah. Oke, kita catat semua cash. Ini aku tandain. Misal kita warnain orange. Ini semua harus dicatat di kolom yang sama, teman-teman. Cash, cash ini juga dicatat. Dipindahin ke sini, ke ledger. Atau enggak, di account. Jadi tanggal 1 ada transaksi ini, di debit ada segini. Terus ini tanggal 4-nya ada 2 juta. Tanggal 10-nya ada 5 juta. Terus ada pengeluaran, cashnya menurun. Di tanggal 2 Januari dicatat juga. Dan ini berlaku di semua account. Jadi dibikin satu persatu untuk dibedah. Kalau ini kan cuman per harinya itu dan agak susah dibacanya. Nah, perlulah namanya ledgers untuk mempermudah kita nganggap apa ya, untuk melihat apakah kanan dan kirinya seimbang atau enggak. Soalnya kalau cuman gini, kalian agak susah nih untuk melihat kanan kirinya seimbang atau enggak. Walaupun pada akhirnya kalau dalam mengerjakan tugas di sini disebutin totalnya berapa. Nah, bagian debit semuanya 8, anggap aja 8 juta, 8 juta 800. Di kiri pun sama. Nah, cuman minusnya di sini teman-teman nggak tahu cashnya debit kreditnya berapa aja, expense-nya debit kreditnya berapa aja itu teman-teman nggak tahu. Untuk ledger bakal diperjelas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Ini kita cuman bedah setidaknya tahulah gambaran umum ledger itu kayak gimana. Akun receivable semua akun teman-teman buat seperti akun receivable, equipment, utangnya juga dicatat dan akhirnya ditambah nih liabilities sama equities dan totalnya 8.800.000. Nah, pengaruh seperti yang teman-teman tadi tanyain, apakah kita harus kuasain kedua metode tersebut? Iya, karena pencatatan ledger punnya berubah teman-teman beda. Tuh, antara ini pendekatan aset penulisannya kayak gini. Kalau yang beban penulisannya seperti ini. Jadi emang harus dikuasain keduanya karena tahap-tahapan kedepannya itu bakal berbeda. Silahkan dipelajari dengan baik, disimak dengan baik-baik di pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Oh iya, ini juga. Oh, Oh iya, iya. monggo monggo saya.
tolong dijelasin aja, Mar. Kalau misalnya kita beli barang, terus setengahnya dibayar pakai cash, setengahnya lagi kita ngutang. Gimana jurnalnya? Iya, 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 betul, 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 betul. Hmm, aku ngelek ya. Oke, bentar ya teman-teman. Misal ada, anggap aja yang mana nih ya? Kita anggap, hmm, nah yang ini. Anggapnya yang ini, studi kasus yang ini teman-teman. Aku coba copy. Oke, ini contoh aja. Eh, dan setengahnya dilunasi secara tunai. Artinya teman-teman, ada yang satunya cash, adanya juga satunya account receivable. Ini berarti visor-nya kita turunin. Jangan di copy deh, di X. Yap, ini juga diturunin. 500 setengahnya berarti itu berapa teman-teman? Receivable. Setengah dari 500 itu 250.000. Yap, di bawahnya juga taruh 250.000. Ini yang jadinya 500. Karena dia cuma bayar cash setengahnya. Nggak semuanya dibayar penuh. Nah, setengah dari 500 itu 200 setengah. Makanya dia nerima uang 250, ada juga setengahnya yang belum dibayar. Account account receivable 250. Nanti kalau dia udah bayar lagi setengahnya, ubahlah lagi. Account receivable dipindahin. Anggap aja di tanggal berapa? Tanggal 15 baru dibayar sama customer kita. Nah, account receivable-nya tinggal dipindah teman-teman ke sini. Cash-nya pindah ke sini. Berapa nominalnya? Ya sesuai dengan akun receivable di awal di transaksi pertama. Taruhlah di sini. Udah jadi. Jadi cashnya udah lengkap 500. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oh ya tadi aku sempat kepotong ngejelasin metode ini. Ya, maaf, maaf. Aku pikir udah. Mau nggak dilanjut? Oke, siap. Tadi aku sudah agak lupa ngejelasin bagian ini untuk ngingetin teman-teman. Jadi nggak cuma beda di bagian pencatatannya doang teman-teman, tapi bedanya juga jumlah total nominalnya. Bisa teman-teman lihat kalau pakai pendekatan aset totalnya 9.650. Kalau pakai beban 8.800. Jadi itu ngaruh ke angkanya teman-teman. Nggak cuma nyatetnya doang, tapi angkanya berpengaruh. Makanya perlu diperhatiin apakah ini pakai pendekatan aset atau pendekatan beban. Sekalipun nanti teman-teman dapat soal tipe expense, nganggapnya sebagai beban. Tapi teman-teman ngerjainnya sebagai aset karena nggak tahu gimana metode sebagai expense. Itu ada pengurangan nilai teman-teman. Jadi usahain keduanya kalian bisa kuasain dengan baik. Oke, ada yang ingin ditanyain teman-teman? Sebelum kita coba exercise, coba latihan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Atau mau kalian ngasih studi kasus bang, kalau misalnya gini gini gini, jurnal umumnya kayak gimana? Bebas. Mungkin aku kasih ya, kayak biar mereka juga lebih explore. Itu Oh, kan tadi kamu iniin kalau penerimaannya bertahap. Kalau misalnya pembayarannya bertahap. Jadi ada sebagian yang eh, di kreditnya, ada sebagian yang cash, ada yang account payable. Coba Mar. Jadi dibayarnya yang bertahap. Maksudnya ada yang cash, ada yang utang. oh, jadi setelah akun receivable itu pembayarannya bertahap gitu ya? Atau gimana maksudnya Caya? Ini agak ngelek ya kak cahayanya. Aku belum nangkep soalnya pertanyaan dia gimana.
Oke, mungkin sambil nunggu Kak Cahaya ngejelasin ulang pertanyaan, mungkin kalau dari teman-teman, mungkin Ah, maksudnya kita tadi beli. belum nangkep ya. Ya, Ya, aku belum sorry. nangkep. Jadi, ya pertanyaannya, eh, ya, benar. Jadi kayak, misalnya kita mau beli nih, mau beli supplies, perlengkapan. Nah, Oke. perlengkapannya itu ada yang dibayar pakai cash, ada yang ngutang. Oke. Jelek banget ya jaringanku. Aman, aman, aman. Kan anggap. Oke, anggap aja yang ini ya, teman-teman. Anggap aja kita nganggapnya sebagai aset. Contoh, contoh doang. Bisa juga kita taruh di sini. Nah, kita nggak bayar secara cash, tapi kita bayar secara kredit. Jadi kita ngutang dulu. Berarti yang nambah di sini itu account payable, teman-teman. Karena ngutang. Liabilities. Account payable. Nah, nanti kalau misalnya anggap aja di bulan Februari. Anggap aja di bulan 5 Februari. Kita bayar itu. Maka berubah jadi account payable-nya dibuang. Sebentar. Aku coba cek lagi account payable itu ada di. Oke. Kalau nambah di kredit. Oke. Ini bener gak, Caya? Yang dibuang itu account payable-nya ya. Account payable tuh harusnya di sini. Jadi aku masih nge-lag. Bentar ya. Masih nge-lag. Ini, Ini aku zoom. guys. Oh iya. Bener kok. Jadi, ini adalah skemanya kalau misalnya, itu kan kalau misalnya skemanya dicicil ya, benar. Itu kayak dibilang sama Najwa Adiba. Itu yang dimaksud sama Najwa Adiba. Jadi kita beli, terus kita nyicil. Tapi maksud aku tadi adalah ketika kita beli barang, misalnya barangnya adalah 500.000. Nah, ya, misalnya perlengkapannya adalah 500.000. Nah, terus 250-nya itu dibayar pakai cash. Terus sisanya dia ngutang. Tuh, berarti kalau kayak gitu adalah akunnya supplies di debit terus pada account payable 250 cash 250 gitu. Yap. Oke. Anggap aja Kalau ini misalnya dia beli 500 gitu. perlengkapan 500, dia bayarnya 250, dia ngutang 250. Sip. Nah, kalau dia secara kredit setengahnya anggap aja. Secara tunai setengahnya. Berarti ada yang ngutang dan ada pembayaran secara cash. Ini berubah jadi 500. Sorry. Iya. Oh, ininya berubah jadi 250 setengahnya. Soalnya akan ada soal seperti ini, teman-teman. Nah, nanti pas tanggal 5 Februarinya kalian bayar, akun payable-nya dibuang, taruhlah di kiri. Cash-nya taruh di kanan. Sejumlah berapa? Sejumlah sisanya 250, 250. Ini masih angka cantik ya, teman-teman. Nanti kalau kalian udah ujian UTS ataupun UAS, itu angkanya jelek dan agak susah harus pakai kalkulator. Dan jangan lupa selalu bawa kalkulator. Kalau di ujian boleh bawa kalkulator. Oke. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kita boleh langsung latihan soal kalau kalian udah ready, udah siap. Dan aku kirim soal sesuai yang ada di buku. Mungkin satu lagi kali ya, Mor, biar Boleh, mereka boleh. nggak bingung. Studi kasus apa Ih, lagi tuh? maaf, Mor. Satu lagi deh kayaknya biar mereka nggak bingung. Iya, saat. Oke, oke. Ngelek ya. Udah, Oke. masuk. Satu lagi boleh nggak, Mor? Boleh, boleh, boleh. Kayak gimana tuh? Atau, oke. Oke, jadi misalnya eh, dikasihkan modal kan. Nah, tapi bentuk modal itu kayak yang tahap awal banget. Dia mau ngasih modal ke perusahaan. Tapi dia bukan hanya dalam bentuk cash, ada beberapa bentuk dia ngasihnya dalam bentuk peralatan dan dalam bentuk cash. Kalau itu gimana gitu?
Gimana gimana bisa diulang? Biar nanti mereka latihan soalnya gak bingung. Bisa diulang, Caya? Di aku soalnya agak nge-lag tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain sehubung Kak Cahayanya agak nge-lag juga, koneksinya belum stabil. Atau enggak ketik by chat deh. Gak apa. Udah aman teman-teman? Sorry, Kak Cahayanya agak nge-lag. Dia udah WA aku juga, jadi koneksinya bakal dia fix, perbaikin dulu. Kalau teman-teman udah siap, kita bakal kirim ini soalnya Google Form dan bisa kalian latihan dan kita bedah jawab soalnya bareng-bareng. Oke, soalnya nggak ada pertanyaan lagi, maka aku kirim soalnya teman-teman. Sorry, paste. Aduh, sebentar, aku kirim link pengerjaannya. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Stop share. Udah aku kirim di chat. Kita latihan. Ini benar kan Google Formnya? Tuh salah. Iya betul. Silahkan dikerjakan teman-teman. Itu gampang banget. Dan emang disediain untuk pemula. Untuk anak IPA yang benar-benar gak pernah nyentuh akuntansi. Dan ini kalian cuma ngingetin apakah di expense, apakah di kredit. Bisa juga sambil nyontek teman-teman. Lihat catatanku tadi. Aku coba SS ya biar kalian bisa sambil bolak-balik ngelihat catatan. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Ingat kalau nggak paham, apalagi anak IPA ya, jangan takut untuk bertanya teman. Jangan takut kelihatan, aduh kayak orang bodoh gitu, padahal ini gampang banget. Jadi kalian malu bertanya, jangan langsung aja tanyain. Jangan juga nganggap, aduh ntar dikirain sama teman-teman caper, dikirain sama teman-teman yang lain, ini itu sok pintar atau apalah. Jangan ngerasa kayak gitu. Kita benar-benar belajar bareng-bareng. Mungkin aku taruh 10 menit cukup lah ya, sampai 40. Enggak, enggak. 45 lah. Kalau mau sambil ditanyain juga ke aku boleh.
Di menit 45 kita bedah ya teman-teman. Atau 5 menit cukup ya? Ini masih basic banget dan gak mungkin soal ujian UTS kayak gini. Akan lebih kompleks. Semangat, semangat. Ah, oke, ada yang secara direct message ini. Saya izin bertanya, unearned fees kalau bertambah di debit atau kredit ya. Seperti yang aku kirim teman-teman. Coba aku kirim SS ulang ya. Sebentar. Unearned fees itu termasuk bagiannya. Sebentar, aku SS dulu. Aku kirim di chat ya teman-teman. Buat kalian sambil baca-baca juga. Nah, aduh aku ngirimnya direct message personal juga. Sorry. Aku kirim ke everyone. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau unearned fees itu bertambah, adanya di bagian liabilities. Nah, sedangkan liability, kalau nambah itu adanya di kredit. Kalau unearned fees-nya nambah, ada di kredit. Kalau unearned fees-nya makin turun, adanya di debit. Bisa dicek di situ. Sraf, kalau minta tolong tutup pintunya. Thank you. Kalau ada yang ditanyain, tanyain aja. 45 kita mulai bedah soal. Ya. Start. Wow. Untuk anak IPS ini gampang banget ya. Ya, udah biasa lah. Udah pernah belajar. Tapi untuk anak IPA ini dulu aku juga nganggapnya hard. Susah banget. Jadi harus latihan terus-terusan. Oke, sisa 4 menit lagi teman-teman. Oh ya, nanti ada kelas ASDOS ya kalau kalian udah masuk kuliah. Ada namanya kelas ASDOS. Dan itu setiap pertemuan, setiap belum masuk kelas tuh ngerjain soal dulu. Untuk mengetes berapa paham kalian untuk memahami materi ini. Makanya setiap DDA itu dianjurin pelajarin dulu materinya teman-teman. Karena setiap kalian masuk kelas akan dikirim Google Form seperti ini. Dan soalnya masih gampang-gampang banget dan harus kalian kerjain. 45. Oke, belum 45.
Oke. Kalian udah ada mentoring-mentoring gitu nggak? Ospeknya. Udah mulai ada mentoring nggak? Kan udah mulai ospek nih, udah mulai padus. Ngumpul-ngumpul gitu, udah ada belum? Pada serius semua yang ngerjain soalnya sampai nggak ada yang jawab. Oke, udah kerjain aja dulu teman-teman. Ya betul. Kalau ada yang masih bingung, tanyain aja. By chat langsung aja tanyain. Terus nanti insya Allah kalau udah mulai masuk kuliah, aku bakal ngeluangin waktu setiap minggunya teman-teman. Sehabis kalian kelas DDA, langsung aja kita tentuin nanti ruangannya di mana. Kita bisa ngumpul. Aku bawa papan tulis, aku bakal jelasin materi yang belum kalian pahamin gitu. Nanti kalau offline. Setiap satu hari, seminggu, sekali seminggu, aku bakal luangin waktu. Karena SKS aku kali ini dikit banget. Aku nggak ngambil banyak. Jadi aku bakal ngeluangin waktu buat biar kalian paham gitu. Biar semakin dikit yang ngulang mata kuliah DDA ini. Oke, udah 24:05. Aku coba lihat sudah berapa banyak yang mengisi. Oke, udah 25 orang. Ya cukup banyak, sedangkan yang di Zoom 34. Ya mungkin sambil menunggu berhubung waktu hampir 90 menit kita belajar teman-teman. Udah lebih lah ya. Oke, yuk kita bedah. Aku coba share screen lagi. Udah cukup pinter lah ya kalian ini. Aku lihatnya. Oke. Oke, udah kelihatan lah ya. Aku udah share screen di sini. Sabar. Oke, seperti yang teman-teman lihat, di tanggal 2, kayak udah 24 orang betul. Ya, aku cukup bangga lah. Oh, di sini kalian terjebaknya. Oke, kita beda satu-satu. Di tanggal 2 April, Ibu Siri menyetorkan uang sejumlah 200 ke bank dan perangkat peralatan senilai 50.000 sebagai modal awal. Jawabannya, yep, cash, equipment, dan dianggapnya capital 250 juta. Jawabannya seperti itu dan mayoritas teman-teman jawabnya benar. Ini salah ya angkanya kali ya. Kan uang sejumlah. Bentar. Ini Pak Atifnya salah naruh soal atau enggak ya? Gua khawatir kunci jawabannya beda. Oh iya. Jadi dalam nanti kalian kalau masuk kelas, kadang yang 200 juta itu bisa dipotong teman-teman. Jadi dianggapnya 200. Ini seharusnya 200 juta bisa dipotong asalkan nanti kalian kasih tahu penjelasannya dalam juta, dalam juta. Nah, kalau misalnya kalian ngemotongnya 200.000, nggak ditulisnya nolnya, nggak banyak 6. Itu untuk mempersingkat aja, biar kalian gampang. Itu
Opsional, kalian bisa pakai itu asalkan dikasih tahu. Kalau misalnya ngejawabnya kayak gini, kayak yang di soal, itu harus dikasih catatan dalam kurung dalam jutaan. Oke? Cashnya 200 juta, equipmentnya karena dia naruh sebagai barang juga. Jadi capital itu nggak harus dalam bentuk uang kertas, bisa juga dalam bentuk barang. Misal aku punya kamera, aku mau buka usaha fotografi, ya udah, aku bisa naruh uang sekaligus kameranya. Nah, kameranya itu masuk ke dalam equipment. Jadi total modal usaha pertamaku, usaha startup aku pertama, 250 juta. Dan aku anggap kalian ini bisa menjawab dengan mudah karena benar semua. Lanjut di tanggal 5. Oke, ini agak simbang sedikit. Ingat, ada tinta, ada kertas. Ini berarti hanya pelengkap. Disebutnya supplies. Oke, masuknya cash. Dia bayar secara langsung. Disebutin nggak ya? Secara tunai? Enggak. Ya udah, berarti kalian bisa menganggapnya itu sebagai tunai. Anggap bayarnya cash langsung. Oke, kurang lebih jawabannya benar semua. Oke, lanjut di tanggal 7. Perusahaan membeli 3 unit mobil seharga 130 per unit, di mana 40 jutanya dibayar tunai, sementara sisanya dicicil. Nah, seperti pertanyaan yang Kak Cahaya tadi, di tanggal 7 dia beli mobil, berarti dianggap sebagai aset 390 juta. Cuman bayarnya cuman 40 cash, 40 doang. Berarti utangnya 350 yang harus dibayar di kemudian hari. Itu nanti biasanya di pertemuan selanjutnya akan dijelasin kapan dia bayarnya dan gimana bentuk jurnal umumnya gitu. Berarti ada cash, ada account payable. Oke, lanjut kita bedah. Di tanggal 12 April, Ibu Sri membayar biaya percetakan brosur. Nah, ini maksudnya ke advertisement karena iklan. Kurang lebih semua jawabannya benar senilai 450. Berarti advertisement expand sama cash. Udah, kurang lebih jawabannya benar semua, teman-teman. Kalau mau ditanyain, Bang, kenapa bisa gitu, Bang? Kenapa nggak ini, kenapa nggak itu? Boleh banget kita debatin, kita diskusin bareng-bareng, teman. Karena nggak sepenuhnya aku betul gitu, apa? Benar. Di tanggal 14, nah ini mayoritas pada kejebak nih, kenapa? Di tanggal 14 April, Ibu Sri menerima pembayaran jasa antar jemput yang dilakukan selama 2 minggu dengan total senilai 500. Kenapa kalian jawabnya A? Ntar aku coba cek opsi pertanyaan itu apa. Kalian jawabnya A. Cash. Oh enggak teman-teman. Bukan cash. Bukan account receivable. Yap, di tanggal 14. Itu kalian bisa nganggapnya sebagai fees earn. Oh tadi di opsi unearned fees ya. Ya kurang lebih sama. Bisa ditulis fees earn juga. Tergantung pendekatannya. Jadi ditaruhnya cash sama fees earn. Kalau akun receivable kan belum dicatat di apa di jurnal umum sebelumnya. Jadi baru dicatat kali ini karena dia nerima uang langsung, tulislah cash. Kecuali di transaksi sebelumnya dikasih tahu ada kesepakatan, barulah ditulis akun receivable dulu sama fees earn. Jadi teman-teman jangan langsung anggap ini sebagai akun receivable karena di transaksi sebelumnya nggak dijelasin. Anggap misalnya di tanggal 10 April, Ibu Sri yang menerima jasa antar jemput. Barulah teman-teman bisa pakai opsi yang A. Jadi dia nyatet dulu sebagai akun receivable dengan fees earn. Terus di pertemuan selanjutnya, betul tuh opsi yang teman-teman pilih. Cash pada akun receivable. Mungkin perbedaannya ya terjebak di situ, nggak apa-apa teman-teman. Masih belajar awal-awal. Oke lanjut di tanggal 18 April. Ibu Sri menerima tagihan rekening, telepon, air, dan listrik. Ingat yang aku sebutin, telepon, air, dan listrik itu masuknya ke bagian utilities. Dan mayoritas jawabannya benar. A, coba tanggal berapa? 28. Yap, 1,5 juta. 1,5 juta. Karena dianggapnya utang, teman-teman. Utang yang udah kita dari awal,
tinggal dibayar, dibuang, terus utilities expense-nya juga makin nurun, dibuanglah 1,5 juta, 1,5 juta. Oke, aku harap ini gampang banget ya teman-teman, untuk anak IPA pun harusnya mudah, masih mudah diterima, nggak terlalu kompleks. Jadi kalau ada pertanyaan boleh banget langsung aja by chat atau enggak unmute teman-teman. Silahkan. Sebenarnya soalnya banyak, cuman untuk ngetes doang. Google Form-nya aku dibikin ringkas. Let's go. Ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup? Udah paham semua kah ini? Kalau udah paham kita bisa close sesungguhnya teman-teman. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Soalnya ada yang mau debatin. Bang, tadi aku pilih ini. Kenapa nggak bener ya? Bebas, apapun itu silahkan ditanyain untuk pertemuan hari ini. Jurnal umum doang. Itu more. Utilities expense. Eh, coba lihat ya. Ya. Itu utilities payable bisa ditulis sebagai account payable nggak? Di nama akunnya bisa diganti jadi account payable nggak? Hmm, harusnya bisa-bisa aja. Ya enggak sih? Bisa, soalnya tergantung catatan awal teman-teman. Kalau kalian nyatet di transaksi sebelumnya sebagai account payable, ya bisa juga account payable. Cuman kalau teman-teman nyatetnya udah secara detail, utilities payable, ya berarti transaksi ke depannya dianggapnya utilities payable. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Ya, anggap aja nih contoh nih kita buat, hmm, anggap aja di sini. Ya, di transaksi sebelumnya, anggap aja di tanggal 17. Nah, kalian nganggapnya ini sebagai utilities payable, di sini utilities expense. Bisa begitu, kalau dari awal kalian nyatetnya sebagai account payable, maka ke depannya di sini di tanggal 28 pakai account payable. Ini terkait konsisten teman-teman. Teman-teman pakai akun payable maka kedepannya harus terus-terusan. Kak, maaf aku mau tanya, kenapa kita setelah bayar utilities expense, akun yang berkurang itu akun payable, Kak, bukannya cash ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, sebentar aku reverse. It's oke. Nah, seperti yang aku jelasin teman-teman, di sini kan teman-teman bisa nganggapnya sebagai beban, bisa nganggap sebagai aset. Makanya ketika kita pertama kali beli, kenapa nggak langsung cash? Masih ditulisnya akun payable dulu. Kalau di dalam soal, Ibu Sri menerima tagihan rekening telepon air dan listrik untuk bulan April 1,5 juta. Soalnya dia belum bayar teman-teman, cuma nerima tagihan. Ingat di sini, makanya itu di bold, menerima tagihan. Nih, muncul tagihan kalian sekian. Itu artinya belum dibayar. Artinya uang kalian belum ada yang keluar dari dompet. Makanya ditulisnya utilities payable. Kecuali tagihan itu udah kalian bayar, transaksi lewat bank atau kalian kasih bayar, maka dibuanglah payable-nya. Jadi utilities payable-nya ada misal di kemudian hari, kalian udah bayar, utilities payable-nya ada di sini, cash-nya ada di sini. Karena masih belum dibayar teman-teman. Nah ini pertanyaan basic-basic kayak gini nggak apa-apa, ditanyain aja. Jangan malu karena ilmunya masih kurang, nggak apa-apa. Justru itu kita ngadain program ADM from Zero ini buat kalian yang memang benar-benar basic, belum paham sama sekali. Makanya jangan takut bertanya, bebas. Gitu. Udah terjawab ya, Aisyah Rahma?
Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kata kuncinya di sini, hanya menerima tagihan dan dia belum membayar. Kecuali dia diksinya berubah, membayar tagihan. Nah, baru langsung ditulis cash. Kalau di sini kan dia cuma menerima tagihan. Nah, itu akuntansi itu kata kuncinya emang mempengaruhi, teman-teman. Jadi harus detail. Pasti aku yakin banget setiap kalian selesai UTS ataupun UAS pasti ribut tuh. Pada saling tanya jawab. Tadi kalian jawabnya ini soal berapa? Ini gimana? Jawabnya apa kalian? Pasti aku yakin banget. Soalnya itu udah tradisi dari tahun ke tahun. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Kalau sudah, kita close. Kak, aku izin bertanya. Unearned fees itu berarti pembayaran dibayar di muka atau gimana ya? Karena untuk tanggal 14 itu kan pembayaran dilakukan di akhir setelah melakukan jasa setelah 2 minggu. Oke, tanggal berapa? Tanggal 14. Kita fokus. Cash. Hmm, menerima pembayaran jasa antar jemput yang dilakukan selama. Iya, Boleh nggak aku masuk, Mat? boleh, boleh. Monggo, monggo. Oke. Oke, jadi kan pertanyaan kamu, unearned fees itu berarti pembayaran dibayar di muka atau bagaimana? Nah, unearned fees itu bukan berarti dia pembayaran di muka. Akun yang berkaitan dengan pembayaran di muka adalah prepaid. Nah, terus unearned fees itu gimana? Unearned fees adalah akun yang muncul ketika kamu tuh udah dibayar, tapi kamu belum melakukan. Jadi itu tuh kan dinilai sebagai kewajiban. Jadi kamu tuh udah menerima uang nih, kamu udah dibayar, tapi kamu belum melakukan pekerjaan gitu. Misalnya aku ngajar. Nah, aku tuh udah dibayar, tapi aku belum ngajar. Nah, itu namanya unearned fees. Jadi fees-nya itu belum di unearn, belum belum layak untuk diterima gitu. Gitu. Apakah sudah menjawab? Ya mungkin kalian lihat di Google Formnya unearned fees ya. Itu harusnya fees earn. Karena kalian udah ngelakuin jasanya dan harus mendapatkan uangnya. Oke, sama-sama Fazrul. Ayo teman-teman, kalau kalian masih memproses ini silakan nggak apa-apa. Kita tunggu sampai kapan ya? Soalnya udah pada paham aku anggapnya nggak ada yang nanya-nanya. Berarti maksudnya diterima di muka, ya Kak. Nah, gimana tuh Kak Cahaya penjelasan tadi? Oke, iya benar. Jadi uangnya itu masuk masuk di awal gitu. Jadi kamu belum melakukan pekerjaan gitu. Nah, beda. Nah, jadi ini harus dibedakan teman-teman. Pembayaran dibayar di muka ini oke. Jadi Fazrul Rama yang ditanya Fazrul Rama adalah pembayaran dibayar di muka. Ini akan beda ketika diksi yang digunakan adalah pembayaran diterima di muka. Oke? Jadi kalau misalnya diterima di muka, dia unearned fees. Benar gitu. Tapi kalau misalnya pembayaran dibayar di muka itu prepaid. Oke, bisa dibedakan teman-teman. Prepaid. Prepaid duluan membayar gitu. Jadi kalau yang ditanya pembayaran di muka, dibayar di muka, akunnya adalah prepaid. Tapi penerimaan pembayaran diterima di muka. Diterima di muka akan muncul akun salah satunya adalah unearned. Karena kita belum melakukan pekerjaan, tapi kita udah dibayar. Ya, bedanya di situ. Menerima dan dibayar. Lagi-lagi teman-teman jangan sampai terjebak kata ini nih, menerima dan membayar. Terima dan bayar. Dua diksi yang berbeda. Sedetail itu. Nah, di sini kan menerima. Oke. Apakah clear, Najwa? Clear. Oke. Good job. Semoga nilai-nilainya pada A semua inilah. Amin. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Kalau udah clear, ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup biar kalian bisa istirahat. Kita batasin sampai 21.05. Kalau belum ada pertanyaan lagi, ya udah kita akhiri Zoom malam ini.
Oke, aku pikirin udah pada paham semua ya. Belum ada pertanyaan. Gampang banget mungkin ya. Kak, Ya. untuk Google Form-nya itu di mana ya Kak? Aku soalnya tadi terlewat. Oke, Kalau oke. misalkan lihat dari record kan butuh latihan. Oke, Maaf oke. Kak. Kirim. Nggak apa-apa. Aku kirim ulang di chat. Udah masuk ya? Oh, baik Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Nanti aku harap bisa cepet upload ini hasil recordingnya sama hasil catatannya biar kalian langsung download, kalian bisa lihat-lihat lagi. Rekomendasi. Eh, 1 menit lagi teman-teman terakhir kesempatan untuk bertanya. Kalau nggak ada, ya udah kita close. Oke, sepertinya emang udah cukup. Kita akhiri saja langsung. Mor, itu Najwa. Oh iya, Semester 1 pakai kalku dagang atas saintifik. bebas sih. Jujur aku dari awal semester 1 itu pakai kalkulator dagang aja udah cukup. Tapi kalau kalian mau bawa saintifik juga nggak apa-apa. Cuman biasanya kan saintifik ada covernya gitu ya. Nah, itu harus dilepas biasanya. Soalnya dari tahun ke tahun tuh selalu ada orang-orang yang curang, orang-orang yang nyontek. Jadi bawa catatannya ditaruh, diselipin di kalkulator saintifiknya. Dan itu kalau ketahuan nilai kalian langsung dikasih nol. Jadi aku harap teman-teman jangan pakai cara itu, pakai cara yang belajar dengan baik gitu ya. Kalkulator dagang udah cukup. Aku tuh pakai kalkulator yang kecil teman-teman, ukuran gini biar bisa ditaruh di kantong, bisa taruh di kantong celana, dompet, biar gak terlalu susah. Sebenarnya kalau kalkulator dagang udah cukup. Dan kalau misalnya aku mau izin nambahin, kalau misalnya buat fiskal, mungkin yang lebih advance ya, kalian akan lebih banyak menemukan eh, di akuntan gitu dibanding jurusan lain. Ikutin aja kata dosennya guys, kalau misalnya emang disuruh pakai scientific, kalian perlu pakai itu. Iya betul, karena fiskal lebih kompleks, lebih berat. Jadi agak berbeda dengan niaga yang lebih nyantai. Tapi aman kok, nggak usah takut. Aman Di banget. Masih sebentar. aku nilainya insya Allah. Aman-aman. Ya DDA 1 seharusnya gampang banget teman-teman dapat nilai A. Kecuali DDA 2 itu agak berat. Jadi ya jangan terlalu dipikirin pusing, jangan terlalu dibawa stres, enjoy aja ngerjain DDA-nya. Karena kalau kalian bawa enjoy itu enak banget ngerjainnya. Oke, berhubung udah nggak ada lagi ya, aku stop share. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman yang udah berjoin malam ini. Dan semoga besok itu ada kelas Pengstat ya kalau nggak salah untuk anak-anak negara. Terima kasih teman-teman udah join. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Boleh. Makasih ya, Masih Kak. Kak. Kasih Sama-sama. teman-teman. Selamat Thank you, istirahat. Kak. Thank you Kak. Sama-sama semuanya. Iya betul, nanti di recordingnya, docsnya bakal dikirim kok. Jangan khawatir. Oke, thank you all. My pleasure. Thank you, thank you. Mari. Thank you. Thank you juga Sorry. Cahaya. Benar. Di, bisa lah ya next ngajar. Aman-aman. Tapi paling kan depan ya. Hari Kamis mentoring. Oke, oke.